dengan berdiri yang tinggal pakai sumpah. Baik teman-teman dimanapun berada, selamat datang kembali. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kita sama-sama untuk terus update dalam memberitakan kasus Subang sebelum nanti endingnya bagaimana. Karena sebentar lagi ini di tanggal 20 menurut penjelasan dari majelis hakim yaitu akan adanya putusan baik dari jaksa tuntutannya baik dari majelis hakim. Tentunya kita semuanya ya sebagai warga masyarakat meskipun banyak sekali pro dan kontra di masyarakat yaitu dengan adanya keterangan Danu sebagai JC dan menyebutkan nama-nama pelaku lain, intinya sekarang itu kasus Subang mulai deg-degan juga nih. Siapa nih sebenarnya nanti yang akan divonis, karena ini adalah pembunuhan berencana yang tentunya 340 hukuman mati, lalu 20 tahun penjara dan juga seumur hidup. Teman-teman, berat sekali karena ini pembunuhan berencana, direncanakan segala macamnya oleh para pelaku ini. Nah, tentunya saya pun ya sangat menyimak sekali dengan komentar teman-teman di berbagai channel YouTube. Ada juga yang sama sekali tidak percaya dengan keterangan seorang Danu, ada juga yang percaya, ada juga yang tidak percaya Pak Yosep ini adalah benar dengan keterangannya, ada juga yang percaya. Ini wajar sekali, karena kita itu menyimak dari kasus Subang ini, dari berbagai keterangan dan juga temuan masing-masing dalam menyampaikannya. Jadi, saya sendiri kepada teman-teman YouTuber yang membahas kasus Subang ini gali kupas habis dari sisi manapun, baik kejanggalan Danu, Pak Yosep, Ibu Min, Abi Arigi. Jadi kita semuanya mencari kebenaran. Seperti itu dalam hal kasus ini, bukan masalah menang dan juga kalah. Wah, Danu menang, wah Pak Yosep kalah, wah Pak Yosep menang nih, Danu kalah. Saya sangat berprinsip itu dibuang. Prinsip seperti itu saya buang jauh-jauh. Karena ini demi keadilan kedua korban tentunya, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini saya melihat ya keterangan dari Pak Yosep. Ketika ditanya oleh Pak Rohman Hidayat, waktu itu Pak Rohman ini yaitu ditunjuk oleh Pak Mulyana untuk mendampingi Pak Yosep. Karena di situ ada statement dari Ibu Kapolres, menurut Pak Yosep Hidayah, yaitu diduga para pelaku ini adalah orang-orang yang sudah saling mengenal atau orang dekat korban. Ini masih dugaan ya sebenarnya dari Ibu Kapolres ini. Namun tiba-tiba jadi Pak Mulyana ini ya berhubung mungkin dekat dengan Pak Rohman, jadi menunjuk agar Pak Rohman menjadi penasihat hukumnya. Dan waktu itu pun Yoris juga, Yanti juga kan disuruh untuk adanya pendampingan. Namun pada waktu itu Yoris dan Danu malah ngumpet di musola. Seperti itu kan ceritanya waktu ditawari kuasa hukum. Baik, Pak Yosep ini dengan gamblang sudah menjelaskan semuanya di persidangan. Dan saya menyimak ucapan-ucapan atau keterangan dari Pak Yosep ini sudah beredar di publik sebelum adanya di persidangan. Cuma di persidangan Pak Yosep diperjelas lagi, jadi saya itu kejadiannya seperti ini, perjalanannya pun selalu disebutkan seperti ini. Nah, Pak Yosep biasa waktu di malam itu ya pulang dari Ciseti ke Cijengkol karena ditelepon oleh Ibu Mimin, pulanglah Pak Yosep ke Cijengkol, tidurlah dia, lalu paginya dia sholat subuh, main ludo, dan juga beli serabi. Kemarin kesaksian tukang sorabi dan juga tetangga dari Ibu Mimin di Cijengkol sudah dihadirkan, namun di sini masih banyak perdebatan menuai pro dan kontra di masyarakat yang saya simak di berbagai kolom komentar. Apa itu? Di sini ada sebuah pertanyaan dari publik. Apakah Mak Encar ini tukang sorabi mengetahui Pak Yosep ini datangnya dari mana di pagi itu? Lalu saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan ini, apakah mengetahui waktu di malam kejadian itu Ibu Mimin, Abi Arigi, dan juga Pak Yosep ada di rumah dan keluar rumahnya jam berapa untuk membeli serabi? Ini pertanyaan-pertanyaan publik pun di sini yang sangat menilai tajam dengan banyaknya sekian saksi yang sudah dihadirkan di persidangan. Masih ada perdebatan. Ini kan luar biasa kalau saya menyimak. Jadi ada pertanyaan, tahu nggak Ibu Sorabi Pak Yosep di pagi itu datangnya dari mana? Apakah dari rumahnya? Apakah dari mana? Tahu nggak dia? Ini komentar tegas sekali.
Baik, teman-teman, Pak Yosep waktu didampingi oleh tim kuasa hukum Pak Rohman sudah menjelaskan bahkan lebih galak dari penyidik dalam memproses, dalam menginterogasi. Pak Rohman ini lebih keras menurut Pak Yosep daripada penyidik. Sok mengaku kalau misalkan benar melakukan, katakan kepada saya. Kalau tidak, tidak. Jangan sampai nanti Pak Yosep ini ujung-ujungnya mengakui. Seperti itu kan? Nah, teman-teman, Pak Rohman dengan tegas, dan ini sudah menjadi fakta persidangan ketika Pak Yosep menjelaskan ceritanya, dan itulah yang sebenarnya menurut Pak Yosep yang saya alami. Diceritakanlah kepada Pak Rohman Hidayat, teman-teman ya. Oke. Pukulan saya. Ini Pak, ya pokoknya yang memang harus yang benar yang Bapak ceritakan. Iya. Jadi, nah, teman-teman, Pak Yosep ini di persidangan mengatakan, inilah saya, kebenaran yang saya ceritakan, kejujuran yang saya ceritakan. Lalu majelis hakim, ya iya Pak, harus dengan kejujuran dan kebenaran diceritakannya. Seperti itu ya. Baik, teman-teman. sok mana tak benar. Sok sampaikan. Ya. Lamunnya eta sampai itu sebab kurang siap makin nanti siap dan tinggal lakukan itu sampaikan. Nah, jadi Pak Yosep ini sampai minta disumpah oleh Al-Quran. Nah, teman-teman, misalkan disumpah juga, saya tidak takut karena saya tidak melakukan. Pak Yosep itu sudah berulang-ulang di berbagai channel YouTube ya, mengatakan seperti itu, dan sekarang sudah menjadi fakta persidangan. Oke? Sudah disumpah di hadapan saya. Ya. Ya. Saya hari Minggu. Terus dikasihkan surat untuk panggilan, terus itunya juga untuk yuris juga dikasihkan untuk ditandatangani ya surat kuasa. Ya, jadi Pak Yosep ini bercerita di persidangan itu ketika pertama kali Pak Rohman Hidayat menyuruh untuk tanda tangan surat kuasa, berikut juga Yanti dan Yoris di rumah Ibu Lilis. Oke. Pak Yosep ini secara gamblang menjelaskan bahwa di sini mengangkat saudara Danu atau juga menceritakan Danu di persidangan. Danu ini menurut Pak Yosep itu yaitu karyawan atau pegawai tapi sangat disayangi oleh kedua almarhumah, oleh Ibu Tuti, oleh Amel. Jadi mau jalan-jalan dibawa, mau makan pun diajak bareng, dipanggil ke rumahnya seperti itu. Namun Pak di sini Pak Yosep sangat kecewa sekali ketika Danu menjadi seorang pengkhianat, seperti itulah ya Pak Yosep menjelaskan. Oke, di sini Pak Yosep sangat kesal sekali mengatakan yaitu kepada Danu, karena Danu ini sudah berkhianat kepada mamahnya, seperti itu. Orang yang dipercaya oleh mamahnya, ya, oleh Ibu Tuti, ternyata berkhianat, seperti itu ya. Oke, ini seru sekali ini keterangan Pak Yosep, teman-teman. Lalu, ketika Pak Yosep ini mendengarkan bagaimana keterangan dari Yanti waktu adanya di BAP di Polres Subang, dan di situ Yanti ini mendengar keterangan Danu dan juga Yoris. Jadi Danu menyebutkan ketika ditanya oleh penyidik itu pelakunya adalah Pak Yosep, dari dulu sudah menyebutkan, teman-teman. Namun ini yang aneh, kenapa tidak dari dulu ini ada sebuah proses seperti itu? Ya, namanya juga bukan kasus Subang kali ya. Setelah adanya keputusan atau pernyataan statement Pak Surawan, adanya obstruction of justice. Karena dulu Danu kan belum didampingi pengacara. Tentunya cerita Danu ini adanya intimidasi dan juga tekanan seperti itu, ya pasti ada teman-teman, karena belum didampingi pengacara. Waktu itu didampingi oleh Pak Kades, Yoris, Danu, Pak Kades yang mendampingi, ya kan, setelah itu. Jadi wajar sekali di sini masyarakat banyak yang percaya Danu ada intimidasi karena belum ada pendampingan waktu itu. Nah, kalau Pak Yosep kemarin menceritakan yaitu adanya intimidasi dari penyidik Polda Jabar, menurut dia karena harus mengaku sebagai pelaku, kan sudah didampingi kuasa hukum. Berarti nanti tim PH-nya yang akan mengajukan melaporkan tuntutan, yaitu nanti akan ada proses di propam kali, kan tidak boleh juga penyidik itu menekan intimidasi kepada saksi-saksi atau orang-orang yang lagi diperiksa. Namun Pak Yosep di fakta persidangan di sini tidak bersama Pak Rohman waktu itu.
Ini padahal bisa ya, saya menyimak dari keterangan Bang Taupan. Jadi kita bisa melaporkan balik ketika klien kita adanya intimidasi dari penyidik, dan itu bisa dilaporkan ke Propam. Seperti itu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak kembali ya. Oke. Saya belum percaya, Pak Yosef. Sebentar, waktu itu tanpa kehadiran saya kan? Tanpa kehadiran. Teman-teman, ketika saya mendengar dari statement Pak Yosef bahwa waktu adanya pemeriksaan di Polda Jabar ini adanya tekanan dan juga intimidasi, dan juga Pak Yosef langsung menyebutkan nama-nama penyidiknya. Nah, di sini waktu ketika Pak Yosef menjelaskan seperti itu, Pak Rohman langsung nyaut di persidangan. Maaf Pak, itu kan tidak ada saya. Ya, tidak ada, katanya seperti itu. Nah, nanti teman-teman kita simak bagaimana gebrakan Pak Rohman Hidayat. Kan kemarin sudah kita simak juga dengan penjelasan Bang Taupan bahwa jika ada sebuah intimidasi dan jika itu benar ada intimidasi terhadap kliennya, berarti tim PH itu wajib menuntut balik atau mengajukan bagaimana ke Propam. Kan seperti itu ya. Nah, teman-teman, karena kita melihat menurut Pak Yosef adanya intimidasi untuk mengakui, dipaksa untuk mengaku apa hal yang tidak dilakukannya. Pak Yosef sudah tegas di persidangan seperti itu. Nah, kalau Dano dulu saya mendengar dari jejak digital, jadi belum ada pendampingan dari Bang Taupan ya, waktu itu kan dengan Pak Kades, dengan Yoris, Yanti, belum ada pendampingan atau pengacara. Jadi saya menyikapi ya wajar sekali lah, banyak intimidasi segala macam karena tidak ada yang membela seperti itu. Oh, ditinggalkan kan begitu saja oleh Kades juga. Nah, teman-teman, jadi akhirnya banyak mungkin juga intimidasi dan masih banyak lagi dari apa yang dia alami waktu 3 hari di Polres Subang. Lalu Pak Yosef di sini juga berbicara bahwa adanya permintaan yaitu untuk pengganti Pak Rohman, kuasa hukumnya nanti akan diajukan JC seperti itu. Ya, Pak Yosef tentunya tidak mau jadi JC, kan dia benar-benar yakin bukan pelaku. Yang namanya jadi justice kolaborator itu yang sudah menjadi pelaku, kan seperti itu ya. Nah, jadi di sini menyimak ya lumayan seru sekali. Pak Yosef tidak mau untuk jadi JC, untuk juga mengganti kuasa hukumnya, yaitu ingin tetap Pak Rohman seperti itu. Ini sudah dijelaskan di persidangan, teman-teman. Baik teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali dan juga sebentar lagi akan ada putusan dari majelis hakim. Bye-bye.